Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, menghalalkan berbagai cara demi memenuhi gaya hidup hedonisme marak terjadi. Tentu kita masih ingat kasus Indra Kents dan beberapa influencer lain yang terlibat dalam investasi bodong. Dan mengapa fenomena ini terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawanti melalui sambungan virtual. Selamat siang, Mbak Devi. Selamat siang, Mas. Iya, terima kasih Mbak Devi telah bergabung bersama kami di Newsline. Berangkat tadi dari satu kasus menggait investor dengan alasan katanya mau bikin usaha, padahal sebenarnya digunakan untuk kebutuhan pribadi, bahkan sampai dengan ratusan juta rupiah. Kalau kita lihat sebelumnya juga ada kasus-kasus influencer yang bahkan ini nilainya juga fantastis, penipuan yang dilakukan begitu. Kalau Mbak Devi melihatnya, ada fenomena apa ini yang terjadi di masyarakat sehingga memang harus sampai melakukan penipuan untuk memenuhi gaya hidup? Yang pertama tentu saja kesempatan. Yang kedua memang kondisi ekonomi pandemi yang memang menyerang semua manusia di seluruh dunia tentu membuat sebagian orang berusaha untuk bertahan. Sebagian yang kemudian memiliki pengetahuan tentang hukum yang lemah, lantas berpikir apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang tidak akan berimplikasi pada hukum. Tapi yang paling menarik adalah memang kalau bicara soal kok masih saja ya ada orang-orang yang tertipu, karena bicara negara-negara maju sekalipun, kita ingat 2008 ada kasus besar di dunia yang mungkin terbesar, penipuan terbesar di dunia. Yang kemudian menjadi korban juga bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ini menariknya, ketika bicara uang, siapapun berpotensi untuk tergiur. Apalagi ketika orang yang menyampaikannya itu adalah orang yang kelihatannya memiliki kemampuan untuk dipercaya, entah itu dari penampilannya, entah itu misalnya dia menjual, dia memiliki latar belakang pendidikan tertentu atau jabatan tertentu, ini akan memang membantu yang bersangkutan untuk bisa meyakinkan orang-orang untuk berinvestasi. Karena pada dasarnya manusia memang memiliki sifat dasar ingin bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya kalau bisa dengan upaya yang seminimal mungkin. Inilah yang memang sebenarnya menjadi jebakan klasik yang selalu diutarakan, disampaikan dalam konteks investasi ilegal atau bodong. Dan ini nggak main-main, Mas, kerugiannya kalau menurut catatan OJK dari tahun 2011 sampai 2021 saja, uang masyarakat loh, bukan uang institusi dan sebagainya, itu ada lebih dari 117 triliun. Oleh karenanya memang penting sekali kita melakukan edukasi media misalnya bahwa tawaran-tawaran yang menjanjikan kita menjadi cepat kaya dengan upaya yang sangat minimal itu sudah dapat dipastikan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dan yang kedua, kita tentu bangga. Misalnya pemerintahan yang sekarang kan memang dari awal memerintah periode pertama pun sudah mengedepankan gaya hidup sederhana. Itu menjadi penting. Karena apa? Agar kemudian kita tidak mudah tergoda untuk mengikuti gaya hidup tertentu yang sayangnya belum tentu kita memiliki kemampuan untuk mengikutinya. Nah, ini bicara soal gaya hidup tertentu. Saya mau mention spesifik hedonisme. Kalau kita lihat para pelakunya, tadi yang di Palembang, Sumatera Selatan berusia masih muda 24 tahunan. Kemudian selebgram yang kemarin terjerat kasus bisa dibilang usianya juga usia muda. Apakah gaya hidup hedonisme yang harus dengan dikelilingi barang tersier, liburan mewah, itu menjadi sebuah tuntutan di zaman sekarang? Memang semenjak digital merasuki kehidupan kita, digital ini kan membuat semua orang berusaha menampilkan dirinya yang terbaik, yang belum tentu berbasis kebenaran. Nah, ini yang kemudian membuat dalam studi-studi sosial menunjukkan orang menjadi lebih mudah iri dan sirik. Ketika kemudian mereka iri, hanya ada dua yang peluang mereka lakukan. Satu, mereka bekerja keras untuk bisa memenuhi standar yang mereka lihat di berbagai media tadi. Atau yang kedua, ketika tidak mampu, maka jalan pintas, jalan yang melanggar hukum, ini yang kemudian berpeluang untuk ditempuh oleh orang-orang yang hidup di era digital yang selalu dibanjiri dengan ilusi, fantasi tentang kehidupan yang baik, yang lagi-lagi belum tentu sepenuhnya berbasis kebenaran. Nah, itulah kemudian perlunya untuk benar-benar sekali menyaring dan membedakan konten di media sosial, karena sebagian besar seperti Mbak Devi bilang tadi itu fantasi dan ilusi begitu. Mbak,
tidak hanya berbicara dari sisi pelakunya saja, tapi dari korban. Masalah penipuan seperti ini kan sebenarnya klasik. Dari tahun ke tahun, dari 10 tahun lalu pun juga sudah ada kasus begini. Tapi kenapa masih banyak ya Mbak orang Indonesia yang tertipu lagi, diiming-imingi dengan keuntungan besar dengan modal yang sedikit, langsung tertipu, langsung jatuh ke perangkap para penipu ini. Kenapa semudah ini Mbak? Apa yang salah di masyarakat kita? Catatan saya adalah ini bukan hanya masalah Indonesia. Tidak bisa dikaitkan misalnya dengan tingkat perekonomian satu bangsa atau misalnya tingkat pendidikan satu bangsa. Tadi yang saya sampaikan, 2008 ada Bernie Madoff yang berhasil menipu bahkan institusi universitas di Amerika, orang-orang hebat, orang-orang cerdas di Amerika misalnya dan sebagainya. Artinya kalau bicara soal tadi sebagaimana yang saya sampaikan keuangan, orang akan sangat mudah untuk terjebak. Dan modusnya biasanya hanya ada dua. Para penjual investasi bodong itu mereka akan menjual dua hal, yaitu keahlian atau kedekatan. Kalau yang menawarkan adalah orang yang dekat dengan kita, biasanya kita cenderung sudah tidak akan mempertanyakan kembali. Karena kita yakin tidak mungkin dong saudara kita, teman kita, itu kemudian membohongi kita. Atau yang kedua adalah keahlian. Keahlian ini bisa dipoles. Ini rentan sekali dengan manipulasi. Karena misalnya Anda mengaku lulusan mana atau Anda menggunakan penampilan yang memperlihatkan bahwa Anda adalah sosok yang bisa dipercaya. Kalau Anda ingin menawarkan investasi 2 triliun misalnya, ya Anda kemudian harus tampil bahwa Anda juga seseorang yang memang layak dipercaya untuk bicara uang miliaran atau bahkan triliunan. Nah, ini hal yang memang sangat universal di seluruh dunia. Ini adalah cara yang memang akan selalu dilakukan oleh siapapun. Nah, oleh karenanya memang kita tidak boleh berhenti untuk memberikan pendidikan tentang keuangan, lalu juga tentang hukum mengenai hal ini. Oke. Ini masalah penipuan ini tidak hanya soal edukasi suatu bangsa atau tingkat perekonomian saja seperti yang Mbak Devi bilang, tapi ini justru masalah kedekatan dan juga keahlian para pelaku untuk bisa menggait para korbannya. Terakhir sekali Mbak Devi, apa yang bisa Mbak Devi sarankan kepada masyarakat saat ini terkait dengan maraknya penipuan yang terjadi di luar sana dengan casing para pelaku yang bisa dibilang meyakinkan begitu untuk menarik mereka sebagai investor, tapi ternyata dibaliknya adalah penipuan. Apa yang harus dilakukan dan diantisipasi? Silakan, Mbak Devi. Ya, tidak ada yang salah untuk ingin memperbaiki kehidupan atau meningkatkan taraf hidup. Tapi ingat bahwa pasti sebuah kebohongan kalau ada yang menjanjikan kebaikan, kehebatan tanpa keringat. Jadi itu pasti dipastikan itu sesuatu yang merupakan lagi-lagi ilusi yang dibangun oleh para penjahat-penjahat tersebut. Pastikan uang yang sudah kita tabung dengan baik untuk menyekolahkan anak luar negeri, untuk naik haji misalnya, jangan sampai hilang di tangan orang-orang tersebut. Segera hubungi misalnya 157 untuk ngecek apakah orang yang menawarkan ini usahanya sudah ada izinnya kah dan sebagainya. Negara sudah punya call center, sudah punya orang-orang ahli yang siap membantu masyarakat untuk mengenali apakah tawaran-tawaran tersebut benar atau tidak. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati sudah memberikan kita tamparan dan juga sekaligus wake up call untuk masyarakat. Bahwasanya kita harus kembali lagi ke basicnya, ke dasarnya. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita kaya, membuat kita kemudian punya harta selain kerja keras itu sendiri tanpa kemudian mengesampingkan kerja keras. Terima kasih Mbak Devi telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali beraktivitas.